Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di video materi part yang keempat membahas tentang time value of money. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi di part yang keempat video materi ini kita akan menerapkan konsep dan teori yang sudah kita pelajari tentang time value of money pada video-video sebelumnya. Kita akan membahas 4 buah soal yang relevan dan terkait dengan pembahasan mengenai time value of money. Oke, soal-soal ini diambilkan dari bukunya Pak Kiso edisi 2. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ceritanya di sini ada Frank and Maureen Fantasy invested $5,000 in a savings. Si Frank and Maureen Fantasy dia menginvestasikan uang sebesar $5.000 dalam bentuk akun tabungan. Paying 5% annual interest. Nanti dia punya tingkat suku bunga 5% PA per annum per tahun. When their daughter Angela was born. Kapan dia menginvestasikan 5.000-nya? Ketika pada saat anaknya yang bernama Angela lahir. They also deposited, mereka juga mendepositokan sejumlah uang yakni $1.000 di setiap birthday, hari ulang tahunnya si Angela, anak mereka. Sampai dengan ketika usia si Angela 18 tahun, including her 18th birthday, termasuk juga nanti ketika hari ulang tahun umur yang ke-18, dia tetap mendepositokan uang sebesar $1.000. Pertanyaannya, how much was in the savings account on her 18th birthday after the last deposit? Ditanya berapa sih hasil atas investasi yang dilakukan oleh Frank and Maureen Fantasy di akhir tahun ke-18 si Angela. Oke. Kemudian di sini sudah saya buat framework untuk kita isi hal-hal apa saja yang diketahui. Yang pertama, prinsipal yang single. Ada nggak prinsipal yang single? Jawabannya adalah ada. Yang mana yang single? Yang ini, 5.000. Jadi si Frank and Maureen Fantasy ini dia menginvestasikan uangnya sekali saja ketika pada saat si Angela lahir, yaitu investasinya sebesar $5.000. Maka kita tulis di sini $5.000. Berikutnya, prinsipal yang sifatnya annuity. Beda ya, kalau yang single ini sekali bayar saja, sementara yang annuity ini adalah berkali-kali. Yang mana yang prinsipal yang annuity? Tentu saja yang ini, $1.000. Di sini kalimatnya adalah they also deposited $1,000 on each of her birthdays until she was 18. Jadi mereka, Frank and Maureen Fantasy, mendepositokan uang senilai 1.000 di setiap hari ulang tahunnya si Angela. Maka itu akan berulang terus setiap tahun pada saat si Angela ulang tahun. Sehingga ini merupakan annuity. Sehingga saya tulis di sini 1.000. Ya, 1.000. Ini adalah prinsipal yang bersifat annuity. Kemudian berapakah interest rate-nya? Kita butuh interest rate. Yang mana interest rate-nya? Oh, yang ini, 5%. Oke, berarti 5% interest rate-nya. Kemudian periodenya. Number of period-nya berapa? 18. Ya, 18 period, 18 kali. Karena kan sampai dengan hari ulang tahun yang ke-18. Berarti 18 kali. Jadi number of periodnya adalah 18. Kemudian apakah at the end of period, at the EOP ini maksudnya at the end of period, apakah ya di akhir periode untuk yang annuity-nya yang 1.000 ini, apakah ya di akhir periode? Jawabannya adalah ya. Yes. Di akhir periode. Kenapa di akhir periode? Ya, setiap hari ultahnya si Angela, maka Frank and Maureen Fantasy dia mendepositokan 1.000. Kan dia umur 1 tahun kan ulang tahun, berarti dia didepositokan 1.000. Berarti umur 1 tahun itu artinya di akhir periode tahun pertama sejak kelahirannya si Angela. Berarti di end of period. Yes jawabannya. Nah yang ditanya apa ini? How much was in the savings account on her 18th birthday after the last deposit? Yang ditanya adalah tentu yield
atau hasil. Maka saya tulis di sini yields. Ya, yields atau hasil. Berbentuk apa? Ini dia menabung, kemudian mendepositokan. Kapan diambilnya? Di akhir tahun ke-18. Nabungnya kapan? Mulai dari sekarang. Berarti yang ditanya di sini yields untuk apa? Yields untuk present value atau future value? Jawabannya adalah future value. Oke. Nah, ini keterangan yang menjadi bahan kita untuk kita kerjakan. Oke ya. Nah, berarti ini ada dua kondisi ya, yaitu kondisi yang pertama adalah single principal, tidak annuity. Kemudian yang ada yang annuity, principal yang annuity dibayarkan berkala, setiap kali bayar jumlahnya sama, yaitu $1.000. Jadi ada dua perhitungan. Oke. Perhitungan yang pertama. Ya, perhitungan yang pertama ini adalah yang principal single atau single amount. Saya tulis single amount gitu aja ya, single amount. Single amount perhitungannya adalah maka yield yang berupa future value sama dengan, saya tulis yield yang berupa future value, saya tulis sama dengan, ya, sama dengan rumusnya adalah pokok atau principal, saya tulis P gitu aja ya, P dikalikan dengan, ya, P dikalikan dengan, saya akan menggunakan tabel ya, saya tidak akan pakai rumus karena itu terlalu bertele-tele ya, dan saya tidak suka untuk menghafal. Jangan sampai menghafal rumus, tidak perlu. Oke, kita nggak usah gunakan rumus. Maka FV sama dengan P dikalikan tabel berapa kalau single amount, berarti tabel 1. Artinya adalah tabel yang future value interest factor, bukan annuity karena ini single amount. Untuk berapa persen? 5%. Kemudian number of periodnya adalah sama dengan 18. Begini ya. Oke. Berarti ini sama dengan berapa? Maka di sini sama dengan pokoknya. Pokok singlenya adalah 5.000. Saya tulis di sini 5.000 kita kalikan dengan, kita lihat di tabel 1 ya. Kita lihat di tabel 1. Tabel 1 untuk 5% 18. Kita cari 5% 18. 5% 18, oh yang ini. Ya, 5% 18 yang ini. 2,40662. 2,40662. Oke. 2,40662. Oke. Kita kalikan, hasilnya adalah sama dengan 5.000 dikalikan 2,40662. Hasilnya adalah 12.033. Oke, 12.033. Saya copy dulu ke bawah. Ctrl C. Oke, ini untuk yang single ya, ini baru yang untuk yang single. Sekarang yang kedua untuk yang annuity, yang serial atau annuity atau serial amount lah, serial amount dalam kurung annuity. Kita hitung, maka sama, kita akan mencari future value juga. Saya copy, saya taruh di sini. Oke. Sorry ya, ini supaya enak dan seragam, maka ini saya taruh di sini ya. Serial amount yang merupakan annuity, rumusnya adalah future value sama dengan P kali tabel, kita pakai tabel future value interest factor annuity, atau dengan kata lain ini adalah tabel 2. Oke, ini tabel 2. Nah, kalau begitu berapa ini? Maka sama dengan 1.000, annuity-nya 1.000 dikalikan
dengan kita lihat tabel 2. Tabel 2. Nah, ini tabel 2 ya. Ini tabel 2. Tadi 5%, 18. 5%, 18. 5%, 18 yang ini. Ya. Saya copy. Ya, 28,13 maka saya kalikan, hasilnya adalah sama dengan 1000 dikalikan 28,13238. Oke, ini adalah hasilnya. Maka yieldnya adalah, saya tulis di sini saja ya, berarti yang nomor 3, yang ketiga yieldsnya, maka total yields dalam kurung future value-nya, nanti uang yang akan diterima oleh si Angela pada akhir usia ke-18 atau dengan kata lain di akhir usia ke-18 ya. Usia ke-18 pas dia ulang tahun ke-18, dia terima uang berapa gitu loh. Dia akan terima uang, jumlahnya adalah FV, yieldsnya adalah, saya tulis yieldsnya adalah yang merupakan FV. Oke, yang merupakan FV sama dengan, berarti yang ini 12.033 ditambah 28.132. Nah, berapakah hasilnya? Maka yieldsnya adalah sama dengan, yieldsnya dalam kurung FV adalah sama dengan ini ditambah yang ini. Hasilnya adalah 4165 ya, 4165. Oke, ini saya baguskan dulu supaya enak dilihat. Oke, saya taruh di sini. Kemudian ini saya kopikan ke atas. Oke ya. Oke, jadi inilah jawabannya adalah 4165 ya, 4165. Tentu saja ini ada koma-komanya, cuman di sini tidak perlu ditunjukkan, tidak ada masalah, dia sudah membulatkan ke atas. Oke, saya kasih hijau-hijau pertanda bahwa ini jawabannya. Oke, ini jawaban nomor 1, pertanyaan nomor 1. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ini kasusnya ada 2, single amount dan serial amount. Yieldsnya adalah yields total ya, yaitu yield hasil dari single amount yang ini ditambah dengan yield hasil dari serial amount atau annuity. Yang ini tadi menggunakan tabel 1, future value interest factor, sementara yang ini menggunakan tabel 2, future value interest factor annuity. Yieldnya sekian. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Lloyd Company earn 6% on an investment that will return $450.000 dalam jangka waktu 8 years dari sekarang. What is the amount Lloyd should invest now to earn this rate of return? Ya. Jadi ini ceritanya adalah ada perusahaan namanya Lloyd. Dia itu berinvestasi ya. Dia berinvestasi yang mana investasinya nanti akan menghasilkan return sebesar 450.000 ya, 450.000 dalam jangka waktu 8 tahun. Nah, yang ditanya adalah jumlah Lloyd jumlah investasi yang akan dilakukan oleh Lloyd sekarang to earn this rate of return.
ya, to earn this rate of return. Nah, kalau begitu kita identifikasi apa yang diketahui. Prinsipalnya berarti ini single ya, ini nggak ada kata-kata annuity secara berulang, annually atau semi annually, nggak ada. Maka ini prinsipalnya bersifat single. Nah, maka kita tulis di sini prinsipalnya adalah 450.000. Oke. Kemudian prinsipal annuity ada nggak? Nggak ada. Tidak ada prinsipal yang bersifat annuity. Kemudian interest rate. Interest rate-nya berapa? Yang ini jelas 6%. Aduh, kok jadi ke situ? 6%. Ya, 6%. Kemudian periodenya berapa lama periodenya? Tadi ini adalah 8 years, ya. Dia adalah 8 years. 8 tahun, ya. Periodenya adalah 8 tahun. Nah, yang ditanya di sini adalah at the end of period atau enggak. Oh, ini bukan annuity, berarti not available, enggak relevan pertanyaan ini, ya. Yang kita tanya at the end of period ataukah at the beginning of the period, itu hanya yang annuity. Nah, ini annuity-nya kan tidak ada, jadi enggak perlu ditanya. Enggak perlu ditanya di awal atau di akhir periode dia melakukan penyetoran atau pembayarannya. Nah, yang ditanya apa yang ditanya? Tentu saja adalah future value atau present value. Dalam kasus ini yang ditanya ini adalah present value. Perhatikan di sini, what is the amount Lloyd should invest now? Dalam rangka berapa sih jumlah yang harus diinvestasikan oleh si Lloyd ketika kemudian nanti di akhir tahun ke-8 will return akan menghasilkan 450.000. Berarti cita-citanya si Lloyd ini nanti di akhir tahun ke-8 punya 450.000. Nah, maka dari itu posisinya masih di sekarang, tahun sekarang. Berarti yang 450.000 ini harus kita tarik ke waktu sekarang, atau dengan kata lain akan di present value kan. Ya, ini yang ditanya berarti present value. Present value-nya berapa? Nah, itu yang ditanya. Oke, berarti jawabannya gimana? Maka jawabannya adalah present value sama dengan pokoknya atau prinsipalnya P dikalikan dengan interest rate, ya. Bukan dikalikan dengan interest rate. Saya enggak mau pakai rumus, ya. Gak usah pakai rumus. Berarti ini present value, kemudian dia single, ya. Berarti kita lihat tabel berapa present value yang single adalah tabel 3. Berarti PV present value interest factor, bukan annuity, berarti nggak ada A-nya. Ini single. Untuk interest rate-nya 6%, saya tulis 6%. Kemudian jangka waktunya, periodenya adalah 8. Ya, periodenya 8. Maka sama dengan P-nya adalah berapa tadi? P-nya 450.000. 450.000 kita kalikan dengan ada di tabel 3, 6%, 8. Oke, kita lihat ya, tabel 3 tadi 6%, 8 tahun. 6%, 8 tahun. 6%, 8 tahun. Oh, berarti yang ini, ya. Ini 6%, 8 tahun. Oke. Maka hasilnya adalah sama dengan 450.000 dikalikan dengan 0,62741. Hasilnya adalah 282.335. Oke. Ini saya copy dulu ke sini. Oke. Dah. Berarti jumlah uang yang harus diinvestasikan oleh si Lloyd agar supaya nanti di akhir tahun ke-8 dia mendapatkan uang senilai 450.000 dengan tingkat suku bunga 6% adalah ini, 282.335. Ini jawabannya.
ya. 282335. Oke, paham sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian sekarang yang soal ketiga. Hana Railroad Co. is about to issue. Jadi ada perusahaan namanya Hana Railroad. Dia berencana untuk menerbitkan bonds atau obligasi. Dia berencana menerbitkan obligasi atau bond atau surat utang yang mana nilai pokoknya, nilai obligasi face value, nanti namanya istilahnya face value atau principal value atas obligasi, atas bond ini nilainya adalah 300.000. Kemudian jangka waktu obligasinya adalah selama 10 tahun. Dan bonds paying an 11% interest rate. Dan bond ini atau surat utang ini nanti ini akan memberikan bunga sebesar 11%. Ya, jadi tingkat suku bunga yang akan dibayarkan, si Hana Railroad berjanji menerbitkan 300.000 bond dan nanti dia akan memberikan bunga sebesar 10% with interest payable semi annually, dan pembayaran atas bunganya itu nanti dilakukan secara tengah tahunan, semesteran, semi annually, ya, semi annually. Nah, the discount rate for such securities is 10%. Discount rate ini maksudnya adalah sama dengan market rate yang berlaku. Market rate yang berlaku untuk obligasi tipe-tipe seperti yang dikeluarkan oleh si Hana Railroad yang diminati oleh pasar, market rate-nya atau discount rate-nya adalah sebesar 10%. How much can Hana expect to receive for the sale of these bonds? Jadi ini ceritanya adalah pada akhir tahun ke-10 nanti si Hana itu akan dia akan membayar, ya, dia akan membayar bond, surat utangnya akan dibayar nanti di akhir tahun ke-10 sebesar 300.000. Dia akan lunasi, akan lakukan redemption namanya. Bondnya akan kemudian dilunasi, dibayar. Kapan? Akhir tahun ke-10. 300.000. Nah, itu pokok obligasi atau pokok bondnya. Nah, bunganya bayarnya semi annually, setiap setengah tahun sekali. Itu bunganya, ya. Pembayaran bunganya setiap setengah tahun sekali. Oke. Berarti sekarang kita jawab ya pertanyaan ini satu persatu. Prinsipal yang bersifat single. Mana prinsipal yang bersifat single? Yang ini tentunya. 300.000. Ini adalah prinsipal yang bersifat single. Ya, artinya 300.000 ini tidak dibayarkan berkali-kali. Ini cukup sekali saja. Ini single, bukan serial. Kapan bayarnya? Nanti di akhir tahun ke-10. Oke ya. Kemudian ini ada bonds akan membayarkan bunga. Bunganya itu dibayarkan dengan tarif 11%. Ini adalah namanya contractual rate atau interest rate yang tercantum di dalam bond. Interest rate yang tercantum di dalam bond yang 11% ini digunakan sebagai dasar untuk membayarkan bunga. Berarti bunga yang dibayarkan per setiap 6 bulan sekali adalah sama dengan, ini 11% kan PA. Berarti kalau setengah tahun ya 11% dibagi 2 sama dengan 5,5%. Ya, 5,5% semi annually dikalikan dengan berapa pokoknya, yaitu 300.000, sama dengan hasilnya 16.500. Nah, 16.500 ini akan dibayarkan berulang terus, jumlahnya sama 16.500 terus selama 10 tahun, setiap 1 semester sekali, setiap setengah tahun sekali. Paham ya sampai sini ya? Oke, ini yang prinsipal yang bersifat annuity. Kemudian interest rate. Interest rate-nya yang mana? Interest rate-nya yang dipakai jangan yang 11%. Karena di pasaran atau di market yang dikehendaki tingkat suku bunganya adalah yang ini. Discount rate-nya atau market rate-nya adalah 10%. Oke, maka saya tulis di sini 10%. Tapi ingat, apakah ditulis 10%? Jawabannya
Nanti dulu. Perhatikan di sini. Interestnya dibayarkan semi annually. Ini harus di-adjust. Berarti periodenya berapa? Periodenya nanti bukan 10 ya. Periodenya bukan 10. Kenapa periodenya bukan 10? Karena bayarnya setiap setengah tahun sekali. Berarti berapa dong periodenya? Periodenya adalah sama dengan 10. Jumlah pembayarannya adalah 2 dikalikan 2 sama dengan 20. Itu periodenya dikalikan 2. Nah, interest rate-nya gimana? 10% ini kan PA. Ini kan semi annually. Berarti interest rate-nya adalah sama dengan 10% dibagi 2. Maka 10% dibagi 2 sama dengan 5%. Nah, inilah bunga untuk semi annually. Untuk dalam rangka mendiskontokan bond ini. Interestnya ini maksudnya. Oke? Nah, kemudian apakah at the end of period? Jawabannya adalah yes. Ini pasti annuity-nya. Yang ini 16.500 kan bayarnya kan pasti di akhir. Kalau dia baru menerbitkan obligasi, nggak mungkin tiba-tiba dia langsung bayar. Ini saya bayarkan di muka gitu bunganya. Enggak. Nanti 6 bulan kemudian barulah dibayar. Nah, itu namanya at the end of period. Jadi jawabannya yes. Kemudian yang ditanya apa kan gitu loh. Kan kita harus tahu sebenarnya yang ditanya apa. Yang ditanya adalah how much can Hana expect to receive for the sale of these bonds. Pada hakikatnya yang ditanya di sini adalah berapa sih jumlah Hana, uang yang akan diterima Hana saat ini ya, saat ini dari hasil menerbitkan bond. Menjual bond ini maksudnya menerbitkan bond atau obligasi. Nah, kapan menerbitkannya? Sekarang. Bayar bunganya kapan? Nanti setiap 6 bulan sekali sampai dengan akhir tahun ke-10. Nah, yang pokok prinsipal yang single ini tadi 300.000 bayarnya kapan? Nanti di akhir tahun ke-10. Sehingga pembayaran atas anuitas yang 16.500 ini harus kita tarik ke posisi saat ini. Paham ya? Kita tarik ke posisi saat ini. Nah, yang 300.000 ini yang di akhir tahun ke-10 ini yang akan dibayarkan oleh si Hana di akhir tahun ke-10, 300.000 juga harus kita tarik ke sekarang, waktu sekarang. Sehingga dengan begitu sebenarnya yang ditanya apa sih Pak kan gitu. Yang ditanya apa sih kalau begitu? Ini sebenarnya yang ditanya adalah present value tentunya, karena posisi kita berada di saat ini. Dan kita akan tarik 300.000 di akhir tahun ke-10 ini ke masa sekarang saat ini, dan 16.500 pembayaran secara anuitas berkali-kali itu kita tarik juga ke saat ini. Oke, berapa? Nah, ini kasusnya sama dengan yang tadi berarti ya. Ini berarti ada 2 ya. Ada 2 yaitu jumlah yang single amount dan jumlah yang serial amount. Oke, berarti saya copy aja. Oke. Nih. Saya copy, saya letakkan di sini. Oke. Nah, single amount. Single amount di sini adalah untuk principle of bond. Ya, atau saya principle gitu aja ya. Betul. Principle bond. Principal bond. Dah, saya kasih keterangan gini ya. Ini adalah principal bond. Principal bond. Berarti ini bukan future value, melainkan present value. Ya, ini present value. Nah, present value maka rumusnya adalah sama dengan P dikalikan, ini cuma single ya, berarti present value interest factor. Interest factornya berapa? Ini interest rate-nya 5%, kemudian periodenya adalah 20. Maka di sini nanti kita akan kalikan P-nya adalah single 300.000. 300.000 kita kalikan dengan present value non annuity, berarti tabel 3. Oke, kita cari tabel 3. Nah, ini tabel 3.
Tabel 3 jangka waktunya adalah 25%. 5% 20. 5% 20. Oh, yang ini. Ya, yang ini. Saya copy. Ya, taruh sini. Tadi 0, ya, 0,37689. Oke. 0,37689. Berapakah hasilnya? Sama dengan 300.000 dikalikan dengan 0,37689. Sama dengan 113067 ya, 113067. Itu untuk yang principal of bond. Kemudian sekarang yang serial amount. Yang serial amount, yang annuity itu untuk interest. Serial amount-nya adalah untuk bunganya, interest. Berarti ini adalah present value atas serial amount, yaitu P dikalikan present value interest factor annuity 5% 20. Oke. Berarti tadi prinsipal yang kita bayarkan berapa jumlahnya? Oh, 16.500. Di 16.500 kita kalikan dengan berapa? Oke, kita lihat berarti ini ada di tabel present value, berarti tabel 4 untuk annuity. Tabel 4. Nah, ini tabel 4 ya, ini tabel 4. Tadi 5% 20 waktunya. 5% 20 waktunya. Oh, yang ini. Oke. Jadi kita kalikan dengan 12,46221 sama dengan 16.500 kita kalikan dengan 12,46221. Hasilnya adalah 205.626 ya. 205.626. Nah, kemudian nilai bond pada saat ini berapa? Atau value of bond, saya tulis value of bonds, present value saat ini adalah bond value ya, bond value ini present value sama dengan, ini saya pindah dulu. Oke ya, berarti sama dengan berapa ini? 113.067 ditambah dengan 205.626. Oke, maka hasilnya adalah sama dengan yang ini kita tambahkan dengan yang ini. Hasilnya 318.693. Nah, ini jadi nilai bondnya si Hana Railroad itu tadi adalah 318.693 saat ini ya, saat ini. Nah, kemudian berikutnya soal yang terakhir. Leffler Company is considering purchasing equipment. Jadi ada perusahaan namanya Leffler, dia sedang mempertimbangkan untuk membeli satu equipment. The equipment will produce the following cash flows. Nah, equipmentnya itu nanti setelah diproduksi, setelah dibeli, dia akan digunakan untuk berproduksi. Dan equipment tersebut itu nanti akan menyumbang cash inflow sebesar masing-masing. Perhatikan, di tahun pertama dia akan menyumbangkan kas sebesar $40.000, tahun kedua menyumbangkan kas $45.000, dan tahun ketiga dia akan menyumbangkan kas sebesar $50.000. Oke. Leffler membutuhkan minimum rate of return sebesar 8%. Jadi
ini kan seperti sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya bahwa ini kalau dia membeli equipment itu ibaratnya adalah investasi ke aset, sehingga bisa dihitung ROA-nya, return on asset, sehingga dia membutuhkan required rate of return. Required rate of return-nya adalah 8%. Nah, pertanyaannya, what is the maximum price leveler should pay for this equipment? What is the maximum price leveler should pay for this equipment? Oke, kita isi dulu datanya ya. Principal single. Oh kok ada banyak Pak, year 1, year 2, year 3. Oke. Kalau begitu ini kayak semacam annuity ya. Cuman ini bukan annuity. Kenapa bukan annuity? Karena jumlahnya beda-beda, jumlahnya lain-lain. Yang ini jumlahnya 40.000, tahun kedua 45.000, tahun ketiga 50.000, jumlahnya beda-beda lain-lain. Oke. Tapi single ini ya. Tapi single. Jadi gimana dong? Ya sudah. Saya tulis di sini Y1 ini menunjukkan tahun pertama. Tahun pertama dia dapat uang 40.000. Oke. Kemudian Y2 itu year kedua, single juga 45.000. Dia dapat. Nah, kemudian Y3 dia dapat 50.000 cash inflows. Nah, kan gitu. Principal annuity nggak ada annuity di sini. Kemudian required rate of return-nya adalah 8%. Berarti saya tulis di sini 8%. Saya copy, ini juga 8%. Tahun ketiga juga 8%. Kemudian periodenya, perhatikan periodenya beda-beda ini. Ya, periodenya beda-beda. Loh Pak, kok bisa beda-beda? Berarti gini, seandainya ini saya tambah 1 gini ya. Oke. Saya tambah 1 begini. Maka saya tulis di sini Y0. Maka Y0 ini merupakan periode saat ini atau present value. Ya, present value. Berarti kalau di sini ada Y0, kemudian di akhir tahun pertama equipment ini akan menghasilkan cash flow sebesar 40.000. Posisi kita berada di Y0. Berarti kan ini kan kita tarik ke Y0. Sehingga dengan kata lain nanti kita akan melakukan present value atas ini. Atas Y1 yang 40.000. Berapa lama? Ya setahun aja. Ngerti ya? Setahun aja. Berarti ini periodenya nanti 1. Kemudian yang ini 45.000 kan sekali dapat di akhir tahun kedua berapa? 45.000. Kita tarik ke Y0. Berarti periodenya berapa? 2 tahun. Kemudian yang ini jelas pasti 3 tahun. Ya. Apakah at the end of period? Ya NA. Tidak perlu kita lihat apakah at the end atau tidak. Karena apa? Karena bukan anuitas. Jadi nggak perlu kita lihat. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah present value. Ya, yang ditanya adalah present value. Oke, yang ditanya present value. Nah, terus bagaimanakah Pak cara untuk menghitungnya? Kan gitu ya. Bagaimana cara untuk menghitungnya? Oke. Nah, ini gimana Pak caranya Pak? Ya, ini harus kita hitung 1 per 1. Ya, harus kita hitung 1 per 1. Maka saya punya di sini Y1. Ya, maka Y1 di mana nih supaya enak nih ya. Gini aja ya. Ini sama dengan. Jadi Y1 nanti rumusnya adalah sama dengan prinsipalnya kita kalikan dengan, kita tarik ke sini kan berarti tadi present value ya, berarti present value interest factor. Annuity bukan, nggak usah pakai A berarti. Berapa? 8%. Yang ini jangka waktunya 1. Maka year pertama adalah sama dengan P-nya 40.000
sama dengan 40.000. Kita kalikan dengan, berarti present value interest factor saja tanpa annuity, berarti tabel 3. Oke, kita cari tabel 3. Tabel 3, kita lihat berapa nih, 8% 1. 8% 1, oh yang ini. Oke, saya copy. Ya, berarti kita kalikan dengan 0,92593. Berarti hasilnya adalah sama dengan 40.000. Kita kalikan dengan 0,92593. Nah, sama dengan 37037. Ini year pertama. Ya, year pertama. Ini yield dari tahun yang pertama. Kemudian kita cari juga untuk yang tahun kedua. Tahun kedua maka sama dengan nanti, ini sama ya. Nah, ini saya ganti PVF 8%, bukan 1 melainkan 2. Maka di sini kita akan cari tadi berapa tahun kedua, 45.000 sama dengan 45.000 dikalikan dengan 8% 2, tabel 3. 8% 2, nah ini yang di bawahnya. Oke, kita kalikan dengan, wow, ya, kita kalikan dengan 0,85734. Nah, sehingga saya kalikan 45.000 dikalikan dengan 0,85734. Hasilnya adalah 38580. Itu tahun kedua. Kemudian yang terakhir tahun ketiga. Nah, tahun ketiga adalah rumusnya sama ini. Saya copy, saya pastekan ke sini. Dan saya ganti, ini bukan 2 berarti 3. Maka ini tadi 50.000 ya. Oke, 50.000 sama dengan 50.000 dikalikan dengan tabel 3, 8% 3. 8% 3 berarti yang ini. Kalikan dengan 0,79383, maka sama dengan 50.000 dikalikan dengan 0,79383. Hasilnya adalah 39692. Oke, ini saya copy dulu. Oke. Nah, berarti berapa ini total yield yang dihasilkan gitu ya. Saya tulis di sini aja. Total yield yang dihasilkan from equipment ya adalah from equipment, total yields from equipment adalah sama dengan, kan berarti kan sama dengan yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini, sama dengan 115.309 ya, 115.309. Nah, yang ditanya tadi adalah what is the maximum price leveler should pay for this equipment. Nah, berapa ini harga equipment termahal atau tertinggi yang harus dibayar? Ya jawabannya yang ini. Nih. Jadi dia kan dapat menghasilkan cash equipment ini di tahun pertama, kedua, dan ketiga sekian. Ini sudah kita present value kan semua. Totalnya 115.309. Jadi si equipment ini dia akan dapat menghasilkan uang sebesar 115.309.
Berarti harga beli dari equipment itu berapa? Ya harusnya maksimal 115.309 supaya tidak rugi gitu. Kalau nanti dia misalkan ternyata equipmentnya dibeli harganya berapa, 120.000, lah rugi dong. Kenapa rugi? Lah nanti cash inflow yang akan dihasilkannya cuma 115.309, kok equipmentnya dibeli seharga 120, tekor gitu ya. Kalau dibelinya 110.000 boleh nggak Pak? Oh sangat boleh sekali. Pokoknya maksimal harga belinya adalah 115.309. Oke, dapat dipahami sampai sini ya? Oke, dah sip. Berarti dari simulasi kita mengerjakan soal tadi ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan terkait dengan implementasi atas time value of money. Yang pertama, jika nilai serial payment itu tidak sama jumlahnya, maka bukan annuity. Yang tadi kasus kita yang terakhir, Y1, Y2, Y3 beda semua. Tadi 30, 45 dan 50 beda-beda. Berarti gimana dong cara solusi untuk menentukan proceeds atau yields-nya? Untuk menentukan yields-nya maka ya harus dihitung satu persatu. Present value kan satu persatu, dihitung satu persatu. Oke ya. Terus gimana caranya? Gunakan tabel 1 future value atau tabel 3 present value. Ini tergantung kasusnya ya, apakah dia itu future value ataukah present value. Kebetulan di kasus yang terakhir tadi, yang Y1, Y2, Y3 tadi itu bersifat present value, di present value kan. Berarti menggunakan tabel 3. Kemudian TVM dapat digunakan untuk ketika periode tidak 1 tahun atau tidak annually. Yang tadi, yang tidak annually tadi, yang ini tadi ya, ketika kita berhadapan dengan bond ini tadi. Ini kan tidak annually ini. Ya, tidak annually. Artinya ini kan semi annually ini bayarnya. Ya, semi annually, enggak annually. Berarti ya harus di-adjust. Yang tadi rate-nya 10%, market rate atau discount rate-nya 10% ini kita bagi 2 jadi 5%. Dan N periode, number of period-nya yang awalnya 10 karena bayarnya setiap setengah tahun sekali, maka dikalikan 2, di-adjust, dikalikan 2 menjadi 20. Ya, perhatikan yang itu. Misalkan setahun membayar 2 kali ya, seperti contoh yang sudah kita kerjakan tadi ya. Jadi harus dilakukan adjustment. Maka bunganya akan dibagi 2 dan periodenya akan dikalikan 2. Paham ya? Terus, secara umum TVM, time value of money, dapat digunakan untuk banyak kasus yang melibatkan uang akan diterima sekarang atau dibayarkan nanti. Pokoknya asal melibatkan future value atau present value, itu nanti akan melibatkan time value of money. Ya, kasusnya apa aja Pak? Banyak. Secara khusus, TVM, time value of money, dapat digunakan untuk menghitung nilai obligasi bond saat ini. Seperti contoh kita tadi yang Hana Railroad. Ya, ini Hana Railroad, ini merupakan contoh perhitungan nilai bond. Ya, perhitungan nilai bond dengan jalan di present value kan. Present value-nya meliputi present value atas pokok atau face value atau principal of bond dan present value dari serial pembayaran interest. Oke. Berikutnya, secara khusus TVM dapat digunakan untuk menghitung nilai obligasi atau bond saat ini. Gimana cara ngitungnya? Ya, present value atas single amount atau principal of bond tadi udah, dan present value atas annuity atas interest yang dibayarkan secara berkala. Nah, itu simpulan dari pembahasan soal kita. Jadi perhatikan ya, ini macam-macam bentuk soalnya tergantung ke soalnya masing-masing. Yang tadi soal yang pertama yang kita kerjakan tadi, kita lihat lagi ya. Saya summary-kan, saya rangkum. Yang pertama yang sudah kita kerjakan tadi, maka ini ada dua pekerjaan juga. Ini future value, FV future value, tapi ada dua, yaitu yang bersifat single amount dan serial amount. Yields atau profit-nya adalah yang ini ya, totalnya ini, total dari single amount profitnya berapa, serial amount atau annuity profitnya berapa, dijumlahkan hasilnya sekian. Oke. Kemudian yang soal kedua tadi ini menghitung present value sederhana biasa ya, present value biasa single amount. Oke, hasilnya sekian.
Kemudian yang ketiga, ini yang bond, yang sudah kita lihat tadi, bahwa nanti bond yield atau atas nilai bond itu sekarang di present value kan atas pokok single amount dan bunga atau interest yang bersifat serial amount atau annuity. Kemudian soal yang terakhir tadi Y1, Y2, Y3. Masing-masing ini punya prinsipal yang bersifat single. Jumlahnya beda-beda sehingga bukan annuity. 40.000, 45.000 dan 50.000. Maka dengan begitu yieldnya kalau kita tarik ke depan, ini kasusnya ditarik ke depan present value, maka kita harus mempresent value-kannya satu per satu. Sehingga total yields, total present value atas cash inflow, ketiga cash inflow ini adalah 115.309. Ini tadi kasus, di dalam kasus ini menunjukkan harga tertinggi dari equipment yang bisa dibeli oleh si Livler Company. Lebih dari ini rugi. Kenapa? Karena cash yang dihasilkan untuk selama jangka waktu 3 tahun ke depan itu cuma segini. Kalau lebih kecil dari 115, oh sangat untung sekali, udah beli aja itu equipmentnya. Oke, kira-kira seperti itu video materi kita tentang pembahasan soal bahas kasus-kasus terkait dengan time value of money. Terima kasih.